Halo teman-teman dari YouTube channel Asdar EP. Hari ini Asdar bakal bikin konten baru dan tentang apa ya? Lebih ke kayak obrolan sehari-hari yang relate banget sama kalian semua. Asdar yakin karena ini tentang kehidupan sehari-hari, terus kerjaan dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita bakal bahas apa? Tungguin aja. Kenapa bukanya di sini? Karena menurut saya tempatnya termasuk keren loh. Ada tali-tali gimana gitu kan. Oke, kita lanjut nanti ya. Ini cuman buat penyegaran YouTube channel Asdar, biar openingnya tidak selalu di tempat yang sama dan tidak selalu di ruangan. Oke, lanjut lagi video kita. Jadi ini konten terbaru Asdar bakal ngomongin tentang yang relate sehari-hari. Jadi ini adalah episode pertama celotehan Asdar. Iya. Jadi Asdar dulu pernah mau bikin kayak gini, cuman akhirnya Asdar ganti aja jadi special interview dan lain-lain. Nah, kali ini kita bakal sering-sering bikin namanya celotehan Asdar. Nah, di celotehan Asdar kali ini Asdar bakal bahas tentang kenapa Asdar memilih untuk merantau dibandingkan tetap di daerah asal yang apa ya, walaupun bukan dari keluarga yang kaya raya, tapi kita nyebutnya menengah ke atas gitu, dan hidup enak. Kenapa Asdar lebih milih merantau dan berjuang lagi dari nol sendirian? Karena menurut Asdar, sebagai seorang laki-laki tuh harus menantang dirinya sendiri, jangan berada di zona nyaman terus. Yang kedua adalah supaya Asdar punya banyak cerita sama ya, Asdar kan nanti bakal jadi orang tua, bakal jadi seorang kakek dan lain-lain. Jadi buat anak cucu tuh dan ponakan tuh harus banyak ceritanya. Jangan jadi katak dalam tempurung, ceritanya tentang itu aja. Dan alasan berikutnya adalah karena Asdar tuh suka sekali berpetualang. Jadi tempat-tempat Asdar sekarang kerja, daerah-daerah ini adalah dulu yang pernah Asdar pikirin. Jadi Asdar one day mau kesini nih, one day mau kesini, dan alhamdulillah beberapa dari rencana besar Asdar itu sudah tercapai. Maksudnya rencana besarnya pengen tinggal di kota itu, ngerasain di mana, ada beberapanya udah tercapai. Nah, dan karena merasa biar lingkungannya lebih luas, maksudnya bertemu banyak orang, terus ya emang di tempat daerah asal Asdar di waktu kuliah itu ketemu dari orang dari semua daerah di Indonesia, bahkan ada yang dari India dan luar negeri. Cuman maksudnya itu kan lingkungan kuliah ya. Nah, ini lingkungan kerja dan benar-benar realnya gitu. Nah, dan juga kalian dapat salam dari Pintu Legend ini. Udah lama nih nggak bikin video di depan atau berlatar belakang Pintu Legend ini, yang bakal menjadi legend ketika YouTube channel Asdar makin banyak subscriber. Oh ya, makasih banget kemarin atau beberapa sebulan ini lah kurang lebih, subscriber Asdar udah nambah ya. Kan kemarin 200 berapa gitu. Nah, sekarang udah lebih banyak lagi, dan semoga segera 1000, 2000, 3000 dan terus. Pokoknya semakin banyak subscriber, semakin banyak yang nonton, like, komen dan share, semakin semangat Asdarnya. Oke, lanjut lagi. Terus apa sih serunya di perantauan itu? Menurut Anda serunya adalah karena lu menantang diri lu buat mandiri. Jadi biasanya kalau bangun ada yang masak, bangun tidur ada yang bangunin, terus ya kendaraan ada, semuanya, hampir semuanya ada. Maksudnya ya bener-bener enak lah. Nah, kalau di perantauan, yang pertama kalau masih kerja tuh udah pasti ngekos atau ngontrak, udah pasti ketemu orang baru,
udah pasti bakal yang ngerasain yang namanya naik angkutan umum, naik ya Gojek, Grab, bla 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 lah, semuanya lah, KRL dan segala macam, pasti itu udah pasti. Nah, itu yang bikin semuanya nggak, kalau asal bilang balik dari nol. Jadi misalnya biasa kita di daerah asal itu bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri, dan di perantauan harus berjalan kaki dan juga naik kendaraan umum. Tapi karena Asdar orangnya suka jalan-jalan berpetualang, game Asdar seru aja. Dan bakal jadi cerita seru buat anak, cucu, ponakan, dan semuanya lah intinya. Bakal jadi cerita seru nanti di masa tua. Dan apa ya, yang bikin menantang lagi di perantauan itu adalah gimana kalian memuatkan hati. Memuatkan hati tuh gak bisa dibohongin ya, kalian tuh pasti kangen sama orang tua, sama saudara, saudari, dan semuanya. Karena kalian di sini benar-benar sendirian. Ya di sini ada teman baru, misalnya mungkin kalian ada pacar, ada segala macam, tapi tetap aja yang namanya orang tua dan teman lama kalian dan saudara-saudara kalian itu akan menjadi hal-hal yang apa ya, sangat dirindukan dan bikin wow, gue pengen pulang nih gitu kan. Cuman yang bikin Asdar tetap kuat itu adalah gue di sini punya mimpi. Jadi kalau gue pulang, gue bermimpi lagi. Sedangkan gue di sini sedang mengejar mimpi, kan beda ya. Kalau kita mimpi tuh kita tidur, kalau mengejar mimpi kita bangun. Nah gitu. Kalau kita bermimpi ya kita di daerah kita asal. Kalau kita mengejar mimpi kita merantau gitu. Dan alhamdulillahnya, gak tahu ya, mungkin ya doa dari orang tua dan mungkin karena udah lama dicita-citakan. Dulu pernah punya rencana kalau misalnya 2 bulan Asdar di perantauan gak ada pekerjaan, Asdar pulang, bodo amat, kembali ke rumah, ke daerah asal, kerja, cari kerja di sana, apapun itu kerjain. Dan ternyata 3 minggu kurang lebih ya, 3 minggu kurang sehari apa 3 minggu lebih sehari, pokoknya 3 minggu lah kurang lebih, alhamdulillah sudah dapat pekerjaan pertama gitu. Dan dapat pekerjaan pertama di tempat yang menurut saya besar banget dan luar biasa, yang biasa Asdar cuma lihat di TV, dan ternyata wow, ternyata gini nih perusahaan besar dan gini nih kerja di sini dan ketemu banyak orang bla 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 segala macam. Dan ya ada gugupnya segala macam, cuman Asdar karena udah terbiasa di organisasi jadi gugupnya nggak kelihatan. Kayak orang lama aja, padahal gugup juga waktu awal-awal. Dan setelah dari pekerjaan itu ada kerjaan lain dan kerjaan lain dan kerjaan lain, alhamdulillah. Dan sekarang udah di daerah baru di Jabodetabek juga, dan pekerjaan baru juga hampir sama dengan pekerjaan yang lama, cuman pekerjaan ini menurut Asdar lebih baik dan lebih menantang, dan insya Allah karirnya lebih baik dan juga ya lebih baik lah dari segala bidang. Walaupun Asdar nggak tahu sampai kapan, ya semoga lama. Kalaupun nggak lama, semoga setelah ini mendapatkan yang lebih baik gitu. Tapi sejauh ini tempat ini bagus ya, walaupun namanya apa ya, ya namanya kerja ya pasti adalah friksi-friksi sama teman kantor, sama ini itu segala macam, mau atasan bawahan segala macam, ya pasti ada lah kayak gitu. Cuman balik lagi, Asdar tuh orangnya bodo amatan. Maksudnya kita ada masalah hari ini, pas kelar hari ini besok ya udah kelar, nggak ada dendam misalnya wah gua hajar lu besok bla 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 bla, gua ini enggak. Dan Asdar punya prinsip, Asdar nggak mau jadi orang yang apa ya, kalau kata guru Asdar waktu SMA itu, orang baperan itu gak akan maju. Artinya kalau lu punya masalah sama teman kantor atau atasan segala macam terus lu mundur, nah itu lu baperan. Dan kalau lu baperan lu gak akan maju.
Beda cerita kalau lu dikeluarin ya, ya masa lu maksa kan, ngemis-ngemis nggak mungkin. Cuman kalau lu nggak dikeluarin atau lu cuman keluar karena baper, ya sangat disayangkan, itu menghambat pertumbuhan mental lu dan penambahan ilmu lu gitu, dan karir lu juga mungkin gitu. Terus kalau ngomongin tentang sekolah dan lain-lain, jadi Aster, kalau poin penting waktu SD itu diajarin bahwa orang baik selalu mempunyai tempat dimanapun dia berada. Itu yang pertama. Kalau SMP itu ilmu yang Aster dapat adalah kita itu harus rajin. Jadi kalau kita rajin, meskipun kita bodoh, lama-lama kita akan tahu banyak hal dan banyak pengalaman. Kalau dari SMA yang Asdar bilang tadi, pengalaman itu atau ilmu yang didapat Asdar dari guru Asdar dan dari pengalaman selama SMA itu adalah jangan baperan jadi orang. Ya, jadi kalau lu fokus aja sama kerjaan lu, mau orang ngatain lu, mau orang menjaga lu segala macam, ya itu urusan dia sama Tuhan. Lu fokus aja sama kerjaan lu. Dan kalau di kuliahan, Asdar dapat ilmunya itu dua. Ini poin besarnya aja ya, kalau sudah ceritain dari SD sampai kuliah, ntar video ini kayak film dokumenter berjam-jam. Kalau dari pas kuliah itu ilmu yang sudah dapat adalah etika, itu nomor satu. Jadi mau sepintar apapun lu, seganteng apapun lu, secantik apapun lu, sekaya apapun lu, kalau lu nggak punya etika, lu sama aja nothing, lu nol. Lu nggak akan diterima di semua tempat, atau lu nggak akan banyak teman. Kalaupun lu diterima di sebuah tempat, lu nggak akan lama. Dan kalaupun lu banyak teman, mereka itu teman fake semua. Jadi mereka cuma pas lu di atas dan penting sama lu aja. Selebihnya mereka sebenarnya nggak suka sama lu karena lu nggak punya etika. Contoh nggak punya etika adalah lu suka gangguin kerjaan orang lain. Misal nih, kerjaan lu aja belum kelar, lu gangguin kerjaan orang lain, atau lu ngomentarin kerjaan orang lain, atau lu ngomongin kerjaan orang lain, atau ngerendahin orang lain di depan umum, atau lu ngerasa orang tuh junior, lu senior, lu pintar segala macam. Padahal itu bukan kerjaan lu. Even lu atasan, lu tetap nggak boleh ngelakuin itu. Jadi yang Asal tahu dalam Islam itu, kalau mau nasihatin orang atau mau mengajak orang, lu harus temuin orang itu berdua, atau telepon, atau chat. Intinya jangan di depan orang ramai atau di grup. Itu sih etika dasar yang sudah tahu. Dan apapun itu, kita tuh harus memilih diksi. Artinya kalaupun kita udah nemuin tuh orang atau chat atau telepon, kita harus memilihkan kata-kata yang paling tepat. Misalnya nih, kita mau nasihatin dia tentang sesuatu hal, harus dengan kata-kata yang paling benar. Dan kalaupun itu hal sepele, ya nggak usah diomongin gitu, karena tidak semua orang bakal terima apa yang kita sampaikan, apalagi itu bukan tugas kita gitu. Apalagi orang kan dari berbagai macam daerah ya. Nah, terus yang kedua itu, kalau yang saya dapat dari kuliah itu adalah, dan organisasi juga sama kuliah, bahwa kalau kita mau sukses, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Artinya kalau kita mau dapat nilai 10, kita harus berusaha sampai angka 9. Maksudnya semangat kita itu harus di angka 9, atau bisa dibilang 11 lah. Jadi antara hampir mendekati atau lebih dari itu kalau kita mau dapat 10. Tapi kalau kita maunya 10, usaha kita cuma 5, 4, 3 dan lain-lain, itu nggak akan mencapai itu gitu. Dan yang terakhir adalah jangan pernah memaksakan kehendak atau keadaan. Jadi misal lu nih, lu ada di sebuah lingkungan atau pekerjaan, misalnya buat teman-teman yang merantau juga, kalau lu ngerasa gak nyaman di tempat itu sama orang-orangnya, sama kerjanya atau apapun, ya lu mundur, keluar, cari kerjaan lain. Karena lu gak akan pernah namanya berkembang, gak akan pernah namanya dapat nikmatnya kerja atau bahagianya di sana. Lu cuma dapat uang, dapat capek hati dan capek pikiran, dan itu akan berimbas ke lu pas lu udah tua. Selain efeknya ke tubuh lu, itu juga akan berimbas kepada psikis lu.
Ya lu bayangin aja, lu tiap hari tertekan gitu kan. Ya bukan ngajarin buat nyerah ya, cuman maksudnya emang kalau misal lu udah berusaha maksimal dan masih juga kayak nggak cocok banget, ya lu harus menyiapkan semuanya gitu. Dan apalagi dalam keadaan sekarang ini kan nggak ada jaminan ya. Misalnya gini, lu kerja di suatu tempat, ibaratnya yang aman itu kan cuma kayak PNS ya. Kalau kan PNS itu untuk buat berhenti itu kalau nggak pelanggaran besar atau gimana gimana, lu nggak akan pecat. Atau lu jadi pengusaha, lu sendiri yang jadi bosnya, lu nggak akan dipecat. Siapa mecat lu sendiri bosnya kan. Nah kalau lu pekerjaan di swasta, lu tuh harus namanya menyiapkan segala sesuatunya. Artinya lu nggak bisa cuma fokus sama kerjaan lu harus fokus tetap bangun link ke sana kemari dan cari apa ya namanya, persiapan lain. Jadi even lu dipecat atau lu udah nggak kok lagi dengan di perusahaan itu, lu udah siap banget buat bukan sekedar pindah kerjaan, bahkan pindah tempat kosan, tempat tinggal dan semuanya gitu. Dan tempat yang lu pindah itu adalah lebih baik dari yang lu sekarang gitu. Jadi buat teman-teman, prepare itu memang apa ya, kalau kata-kata orang bijak lupa dari siapa, prepare itu adalah 50% dari keberhasilan. Jadi lu merencanakan sesuatu sebaik mungkin, itu lu udah setengah langkah menuju keberhasilan gitu. Nah, di celotehan kali ini juga gak apa-apa deh, agak panjang ini kan karena baru pertama. Juga mau apa, bahas bahwa kenapa Asdar nge-YouTube terus aktif di sosmed dan organisasi. Karena menurut Asdar itu adalah salah satu cara buat mengekspresikan diri dan mengembangkan diri. Makanya kenapa misalnya nih teman-teman di kantor atau di tongkrongan yang baru kenal Mas Asdar heran tuh, ini anak kalau di kerjaan serius banget, tapi kalau di luar kerjaan atau lagi istirahat atau lagi makan kocak banget, bisa ngobrol bla bla segala macam. Karena emang ketika di kerjaan ya kita harus fokus menurut Asdar ya, dan ketika di luar kerjaan ya itu saatnya kita santai dan menikmati hidup. Dan menurut Asdar di YouTube dan di Instagram dan lain-lain itu adalah tempat yang paling baik untuk mengekspresikan diri secara utuh. Kenapa? Karena nggak ada batasan ya, akun milik kita ya kita sendiri yang nentuin gitu. Jadi buat teman-teman yang apa ya, mikir bahwa kebebasannya tuh terkekang di kantor bla 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 atau di lingkungannya gimana gimana, ya lu ekspresin aja di sosial media, cuman ekspresinya jangan melanggar hukum, jangan melanggar agama, dan jangan menyakiti orang lain gitu. Dan kalau targetnya emang dari dulu itu buat YouTube itu adalah tempat mengekspresikan diri. Jadi bukan cuman buat wah mau bikin video biar banyak subscriber nanti dapat uang terkenal bla 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 bla. Ya semua YouTuber juga punya cita-cita gitu, cuman Asdar landasan awalnya itu adalah buat mengekspresikan diri dan sharing. Jadi siapapun yang nonton video Asdar, kalau dia dapat sesuatu yang baik atau kayak motivasi, inspirasi, ya alhamdulillah. Kalaupun dia nggak dapat semua itu, setidaknya dia ketawa, terhibur gitu. Nah, buat di celotehan Asdar yang berikutnya, mungkin Asdar bakal ngobrol sama orang lain, tapi memang celotehan Asdar ini lebih ke pendapat-pendapat Asdar tentang sesuatu hal dan lain hal gitu. Oh ya, saya juga mau kasih tahu ini ada apa ini? Under Armour. Under Armour, merasa bajunya keren Under Armour itu. Terlepas ini bukan ya, ini bukan Under Armour yang apa yang namanya yang pakai jersey itu, yang papan atas, tapi Under Armour memang salah satu brand yang keren banget menurut Asdar dalam hal kualitas. One day mungkin bakal beli tentang Under Armour dan kita bakal mungkin unboxing.
Oke, mungkin gitu aja di Celotehan Nasdar kali ini. Kita buka dengan tentang cerita kenapa merantau dan apa yang akan dilakukan di perantauan dan lain-lain. Semoga teman-teman yang baru mau merantau atau yang udah merantau ketika nonton video ini termotivasi bahwa ya banyak orang yang mengalami hal yang lu alamin. Jangan pernah ngerasa bahwa lu adalah orang paling menderita dan paling susah, karena banyak sekali yang lebih susah dari lu. Dan jangan pernah merasa lu lebih tinggi dari yang lain, karena banyak juga yang lebih tinggi dari lu. Jadi lu cukup fokus sama hidup lu sendiri dan nikmati. Sombong itu gak boleh, dan minder atau insecure itu atau lu pesimis itu lebih tidak boleh lagi. Sedang-sedang aja. Harus percaya diri tapi tidak sombong gitu. Dan kalau misalnya mau request Asdar ngobrol tentang celotehan apapun, kalian bisa ngomong di kolom komentar, DM Instagram, Twitter atau Line. Semuanya itu namanya sama ASDDARIP gitu. Jadi kalian gak usah pusing-pusing nyari gimana tulisannya, persis banget namanya sama channel ini. Oke, jangan lupa untuk bahagia dan selalu berpositif thinking tentang semua hal, dan bersedekahlah walaupun cuman 1000 perak tiap hari, dan selalu bersyukur untuk apapun yang lu punya saat ini, dan jaga pikiran lu buat selalu punya visi ke depan bahwa mimpi lu masih banyak yang harus lu kejar dan harus jadi kenyataan, karena ada orang tua dan banyak orang yang harus lu bahagiain selain diri lu sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.